Assalamualaikum, berjumpa lagi bersama saya di channel YouTube Altaf Traveling. Oke, sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang udah klik video ini dan buat kalian yang udah subscribe channel ini. Oke, mungkin tanpa panjang lebar ya, langsung saja. Di video sebelumnya saya sudah mereview di area Museum Satria Mandala ya, atau museum militer yang berada di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Nah, di video kali ini saya ingin mereview rute menuju Museum Satria Mandala ini dari berbagai daerah, seperti dari daerah Bogor, Bekasi, lalu dari daerah Tangerang menggunakan transportasi umum. Siapa tahu di antara kalian ada yang belum tahu dan ingin ya ke area Museum Satria Mandala ini. Dan agar videonya dapat kalian amati dengan baik, jangan skip videonya ya. Oke, mungkin langsung saja ya. Kita langsung saja review dari berbagai daerah. Oke, yang pertama saya ingin mereview dari daerah Bekasi, dari daerah Bekasi dan sekitarnya, seperti dari Cikarang juga bisa. Dari Bekasi ini saya menggunakan KRL ya. Di sini saya naik KRL dengan rute Bekasi Angke. Intinya kalian naik KRL ini yang melewati daerah Sudirman ya. Jadi kalian nanti bisa tanyakan saja kepada petugas yang standby yang berada di stasiun Bekasi. Nah, dari stasiun Bekasi ini nanti kalian turun di stasiun Sudirman. Kalian nanti akan melewati sekitar 10 stasiun dengan waktu tempuh sekitar 30 menit. Adapun tarif dari Bekasi ke Sudirman itu hanya sebesar Rp3.000. Adapun 10 stasiun yang dilewati itu, yang pertama tadi Bekasi, lalu ada Kranji, Cakung, Klender Baru, Buaran, Klender, Jatinegara, Matraman, Manggarai, dan Sudirman. Oke, setelah kurang lebih 30 menit perjalanan dari Bekasi ke Sudirman, KRL sudah datang di stasiun Sudirman. Dan di sini kalian langsung saja turun dan berjalan kaki ke arah kiri menuju ke area pintu keluar. Jadi setelah turun di stasiun Sudirman, di sini kita melanjutkan dengan bus Transjakarta. Nah, dari area pintu keluar ini kalian berjalan kaki dan belok ke arah kanan. Nah, setelah belok ke arah kanan, di sini kalian lurus saja sekitar beberapa ratus meter ya. Di area ini banyak sekali pedagang dan pada saat weekend atau Sabtu Minggu di sini sangat ramai. Nah, setelah kalian berjalan kaki beberapa ratus meter, di sini kalian tinggal melanjutkannya dengan bus Transjakarta, dan ini tempat naiknya ya, atau haltenya. Haltenya itu biasa saja ya. Jadi kita naiknya itu di pinggir jalan. Tidak seperti di halte bus Transjakarta yang biasa. Nah, di sini ada papan petunjuknya Tosari 3. Nanti kita naik yang 9D dengan rute Pasar Minggu Tanah Abang, dan kita naiknya yang ke arah Pasar Minggu. Dan ini busnya sudah datang ya, berwarna biru putih dengan kode 9D dengan tujuan Pasar Minggu. Oke, setelah busnya datang, di sini kita langsung naik saja ya. Dari halte Tosari yang tadi kita naik, selanjutnya nanti kalian turun di halte Kartika Chandra ya. Nanti kalian akan melewati sekitar 12 halte dengan jarak tempuh sekitar 15 sampai 20 menit tergantung situasi lalu lintas ya. Adapun tarif bus Transjakartanya itu sebesar 3.500. Oke, setelah sampai di halte Kartika Chandra, di sini kalian langsung turun. Dan haltenya biasa saja seperti halte yang tadi, haltenya di pinggir jalan ya. Setelah itu kalian berjalan kaki lurus dan nanti kalian akan melewati area JPO. Jadi kalian menyeberangi jalan raya yang besar ini ya menggunakan JPO ya, atau jembatan penyeberangan orang. Jadi Museum Satria Mandala ini berada di seberang jalan. Jadi di sini kita otomatis harus menyeberang jalan menggunakan JPO. Oke, langsung saja kita naik JPO-nya, dan ini merupakan situasi di atas JPO ya. Sangat sepi. Dan di area ini terpantau ada CCTV. Nah, setelah berada di ujung JPO, di sini kalian putar arah, bisa ke kiri ataupun ke kanan, intinya putar arah ya. Nah, setelah kalian putar arah, di sini kalian tinggal berjalan kaki beberapa puluh meter ya. Adapun jarak dari halte Kartika Chandra ke area Museum Satria Mandala itu sekitar 500 meter. Oke, di sini kita sudah sampai di area depan pintu masuk ya. Dan untuk arah pulang nanti kalian bisa naik dengan bus yang sama di area depan Museum Satria Mandala ya. Haltenya itu berada di depan dekat pohon.
Oke, selanjutnya di sini saya ingin mereview dari daerah Bogor dan sekitarnya. Dari daerah Bogor ini saya menggunakan KRL dengan rute Bogor Jakarta Kota ya, atau Jakarta Kota Bogor. Jadi buat kalian warga sekitaran Bogor, kalian bisa menggunakan review yang saya buat ini dengan menggunakan KRL. Dari stasiun Bogor ini nanti kalian itu turunnya di stasiun Pasar Minggu ya. Nanti kalian akan melewati sekitar 12 stasiun dengan waktu tempuh sekitar 45 menit sampai dengan 50 menit. Adapun tarif dari stasiun Bogor ke Pasar Minggu itu hanya sebesar Rp5.000. Oke, setelah kurang lebih 50 menit perjalanan dari Bogor ke Pasar Minggu, di sini KRL-nya sudah datang dan di sini kalian langsung turun saja dan kalian berjalan kaki menuju ke area pintu keluar. Selanjutnya dari stasiun Pasar Minggu ini kalian melanjutkannya dengan naik bus Transjakarta ya. Nah, naiknya itu di mana? Nah, setelah kalian berada di area pintu keluar stasiun Pasar Minggu, di sini kalian langsung berjalan kaki ya. Dan ini merupakan area pintu keluarnya. Setelah itu kalian berjalan kaki ke arah kiri, jangan ke kanan ya. Di sini kalian berjalan kaki ke kiri. Nanti kalian itu harus menyeberangi jalan raya yang besar itu melewati JPO, dan ini merupakan area JPO-nya. JPO-nya kalau menurut saya sangat bagus, menarik dan sangat nyaman dilalui ya. Oke, setelah melewati JPO di sini kalian langsung saja turun. Dan setelah kalian berada di bawah JPO, di sini kalian putar arah ya. Di sini kalian bisa belok ke arah kanan. Tidak jauh dari JPO ini kita melanjutkannya dengan naik bus Transjakarta, dan naiknya itu di area depan ya yang ada angkot. Di sini ada papan petunjuknya Pasar Minggu. Kita naik bus Transjakarta dengan kode 9D Pasar Minggu Tanah Abang atau Tanah Abang Pasar Minggu. Nah, di sini nanti kalian tinggal menunggu saja ya di tempat yang ada angkot. Jadi kita naik itu ke arah Pasar Tanah Abang. Nah, ini merupakan bus Transjakartanya. Di sini kita langsung naik saja ya. Nah, dari area Pasar Minggu ini nanti kalian turun di halte Museum Satria Mandala. Nanti kalian akan melewati sekitar 12 halte dengan waktu tempuh sekitar 30 sampai 40 menit tergantung situasi arus lalu lintas. Adapun tarif bis Transjakartanya itu 3.500. Di rute ini nanti bus Transjakartanya akan berhenti di beberapa halte besar seperti tadi Pasar Minggu, lalu Jalan Potlot, Pancoran Barat, Tegal Parang, dan Jam Sostek 3. Oke, setelah kurang lebih memakan waktu sekitar 40 menit perjalanan ya, di sini kita sudah sampai di halte Museum Satria Mandala, dan di sini kita langsung saja berjalan kaki lurus ya. Dan tidak jauh ya, karena memang areanya itu berada di tepat di depan area museum, dan ini merupakan area depan dari Museum Satria Mandala. Dan nanti pada saat kalian pulang, kalian pun bisa menggunakan bis yang sama ya dengan kode 9D, tetapi naiknya bukan di halte Museum Satria Mandala ini. Kalian naiknya di halte Kartika Chandra. Dari museum ini kalian berjalan kaki sekitar 500 meter. Letak haltenya itu berada di seberang jalan ya, jadi otomatis kalian harus menyeberangi jalan raya besar ini. Di sini kalian belok arah kiri dan berjalan kaki sekitar 500 meter, dan nanti kalian harus menyeberangi ya melewati area JPO. Nah, JPO-nya dapat kalian lihat. Setelah itu kalian turun dan belok ke arah kiri ataupun ke kanan. Nah, ini setelah kalian menyeberangi JPO, nanti haltenya itu tidak jauh ya dari JPO yang sudah kalian seberangi. Haltenya berada di pinggir jalan ya. Nah, haltenya seperti ini ya, haltenya biasa di pinggir jalan dan berwarna kuning. Nanti kalian tinggal naik saja bus Transjakarta dengan rute 9D ya, dan turun di stasiun Pasar Minggu lagi. Oke, selanjutnya di sini saya ingin mereview dari daerah Tangerang Selatan. Nah, saya memulainya itu dari daerah Serpong menggunakan KRL. Sekarang saya sedang berada di stasiun KRL Serpong. Dari stasiun KRL Serpong ini saya naik kereta dengan rute Tanah Abang Rangkas Bitung atau Rangkas Bitung Tanah Abang, dan saya naiknya itu yang arah ke Tanah Abang. Di KRL rute Rangkas Bitung Tanah Abang ini kalian nanti turun di stasiun Tanah Abang. Sebelumnya kalian akan melewati 8 stasiun dengan tarif sebesar Rp3.000 dan estimasi waktu sekitar 35 menit. Rute yang saya buat dari daerah Serpong ini bisa kalian gunakan juga buat kalian yang tinggal di daerah Rangkas, lalu Maja,
Tiga Raksa, Tenjo, Parung Panjang, dan daerah Pondok Ranji dan Palmerah. Oke, setelah sampai di stasiun Tanah Abang, di sini kalian langsung keluar dan belok ke arah kiri ya, atau ke arah pintu keluar. Di sini kalian sebelum melalui pintu keluar, kalian itu akan melewati area JPO. Nah, JPO-nya ini bisa menggunakan tangga biasa dan eskalator. Di sini saya menggunakan eskalator ya. Setelah di atas kita belok ke arah kanan. Selanjutnya di sini kalian berjalan kaki lurus saja sampai nanti ke ujung JPO ya. Setelah berada di ujung JPO, di sini kalian turun saja ke sebelah kiri. Di sini kita menggunakan eskalator ya. Setelah berada di area bawah, di sini kita langsung menuju ke area pintu keluar ya. Setelah kita berada di luar, di sini kalian belok ke arah kanan ya, atau ke area halte Transjakarta. Jadi di sini kita melanjutkannya lagi dengan naik bus Transjakarta, dan ini area dari halte busnya. Di sini kalian naik bus dengan rute Tanah Abang, Pasar Minggu, kodenya itu 9D. Apabila kalian bingung, kalian bisa bertanya saja kepada petugas yang standby. Di sini ada beberapa petugas ya. Jadi kalian bisa tanyakan bis mana yang arahnya itu ke arah Pasar Minggu. Kodenya itu 9D. Untuk alat transaksi pembayarannya menggunakan kartu e-money, J-Card, kartu Jaklingko, dan beberapa aplikasi. Dan untuk tarifnya itu hanya sebesar 3.500. Oke, setelah bisnya datang, di sini kita langsung naik saja, dan dari Tanah Abang ini kita naik bis dengan rute Pasar Minggu. Nanti kita turunnya itu di halte Kartika Chandra. Sebelumnya itu kita akan melewati sekitar 19 halte dengan waktu tempuh sekitar 30 menit tergantung situasi lalu lintas. Di rute Transjakarta ini nanti bisnya akan berhenti di beberapa halte besar seperti di halte MH Tamrin atau Sarina, lalu Bundaran HI, Tosari, Duku Atas, Karet Sudirman, dan Plaza Sentral. Oke, setelah sampai di halte Kartika Chandra, di sini kita langsung turun saja. Haltenya itu biasa saja ya, dan haltenya berada di pinggir jalan. Di sini kita langsung saja berjalan kaki lurus ya. Dan dari sini kita berjalan kaki ke Museum Satria Mandala sekitar 500 meter. Di sini kita harus menyeberang jalan raya besar ini menaiki area JPO. Setelah berada di area bawah JPO ya, atau di ujung JPO ini, di sini kalian putar arah, bisa ke kiri ataupun ke kanan. Dan tidak jauh dari area JPO ini, kita sudah sampai di area Museum Satria Mandala. Dan untuk nanti arah pulang, kalian pun bisa naik bus yang sama ya, dengan rute Tanah Abang Pasar Minggu. Dan kalian itu naiknya tidak usah di halte Kartika ya, karena beda arah. Naiknya itu hanya di depan museum ya, dekat pohon ini. Nanti bisnya akan berhenti di situ. Oke, selanjutnya yang terakhir saya ingin mereview dari daerah Tangerang ya, atau kota Tangerang. Nah, dari daerah kota Tangerang ini saya menggunakan KRL, dan saya memulainya di stasiun KRL Tangerang. Dari stasiun Tangerang ini kita naik kereta atau KRL dengan rute Tangerang Duri. Nah, nanti itu jarak waktunya sekitar 30 menit, dan KRL ini akan melewati sekitar 11 stasiun. Setelah sampai di stasiun Duri, di sini kita berganti kereta. Nah, di sini kita turun dulu. Setelah itu kita naik ke arah lantai 2 ya. Selanjutnya dari stasiun Duri ini kalian melanjutkan naik keretanya itu jurusan Manggarai atau Tanah Abang, dan kalian turun di stasiun Tanah Abang. Dari Duri ke Tanah Abang itu hanya satu stasiun dengan waktu tempuh sekitar 7 menit ya. KRL jurusan Tanah Abang itu berada di area peron 2 ya, atau di jalur 2. Oke, setelah KRL datang, di sini kita langsung naik saja. Dan selanjutnya setelah naik dari stasiun Duri ini, kalian turun di stasiun Tanah Abang. Jaraknya sangat dekat ya, sekitar 7 menit karena dari Duri langsung ke Tanah Abang. Selanjutnya setelah Tanah Abang, kalian melanjutkan dengan bis Transjakarta dengan kode 9D dengan rute Tanah Abang Pasar Minggu. Di sini KRL-nya sudah sampai di area stasiun Tanah Abang. Di sini kalian langsung turun saja ya. Belok ke arah kiri menuju ke area pintu keluar. Di sini kita naik ya menggunakan eskalator. Setelah berada di area atas JPO,
Kalian di sini berjalan kaki belok ke arah kanan ya, jangan ke arah kiri. Di sini belok ke arah kanan dan menuju ke arah pintu keluar. Selanjutnya di sini kalian melanjutkannya lagi dengan bis Transjakarta dengan rute Tanah Abang Pasar Minggu, kodenya itu 9B. Jadi sama ya seperti tadi rute dari arah Serpong, kan dari arah Serpong juga turunnya di Tanah Abang dan melanjutkannya lagi dengan bis Transjakarta dengan arah Pasar Minggu. Jadi saya di sini tidak mereview ulang ya karena memang di video menit sebelumnya sudah saya review ya dari Tanah Abang ini. Jadi kalian bisa lihat di menit sebelumnya. Oke, mungkin sekian ya review rute menuju Museum Satria Mandala. Tadi kita review dari daerah Bekasi, Bogor, Tangerang Selatan, dan Kota Tangerang menggunakan beberapa transportasi umum yaitu KRL dan Transjakarta. Mohon maaf apabila videonya kurang jelas, kurang bagus, dan masih banyak kekurangan ataupun kesalahan. Dan apabila ada yang kurang jelas bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Nanti insya Allah akan saya jawab dengan baik dan benar. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.